lagi rame nih tentang pondok pesantren Az-Zaitun di Indramayu. Gara-garanya beredar foto-foto di sana tentang perayaan Idul Fitri di Zaitun. Awalnya nih, ada foto yang nunjukin jemaah pria dan perempuan bercampur di saf yang sama. Ini kan aneh, karena kalau yang kita tahu, sholat jamaah di kalangan umat Islam, biasanya pria dan perempuan itu dipisah. Terus di foto juga terlihat ada jarak lebar antara satu jamaah dengan jemaah lainnya. Padahal yang kita tahu lagi, biasanya peserta sholat berjamaah harus berdiri sangat rapat tanpa ada celah yang kosong. Ada juga nih cerita di Az-Zaitun perempuan bisa jadi khotib sholat Jumat. Padahal biasanya umat Islam percaya bahwa yang boleh jadi pengkhotbah cuma pria. Ada juga yang disebut sebagai salam Yahudi. Nah, ini terekam dalam video perayaan 1 Muharram yang antara lain dihadiri oleh Wakil Bupati Indramayu, Luki Hakim. Dalam video itu terlihat Luki bingung waktu pimpinan Az-Zaitun Panji Gumilang mengajak hadirin mengucapkan salam Yahudi. Video itu jadi viral karena diunggah di akun Instagram Luki yang dulu populer karena dia artis. Lalu ada juga video yang menampilkan adegan Panji membacakan khutbah sholat Idul Fitri dengan menggunakan kitab Injil, Kitab Perjanjian Lama, dan Kitab Perjanjian Baru sebagai rujukan. Panji menyebut Kitab Perjanjian Lama dan Baru merupakan bukti yang mencatat sejarah perkembangan umat manusia. Panji misalnya membacakan ayat dari Kitab Perjanjian Lama yang menjelaskan tentang sejarah Palestina dan Israel yang termaktub dalam kitab itu. Jadi banyak contoh yang menunjukkan keunikan Az-Zaitun. Karena itulah banyak media kemudian berusaha melaporkan apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Nah, diketahui Az-Zaitun sudah berusia cukup lama loh. Didiriinnya aja tahun 96 sama Panji. Di atas tanah seluas 1.200 hektar, pondok pesantren itu cepet banget berkembangnya. Yang berdiri di kompleks itu bukan hanya pondok pesantren biasa, tapi juga ada fasilitas pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi. Ajaran yang disebarkan adalah ajaran Islam dengan beragam modifikasi. Tapi seperti apa yang saya dikatakan di awal, banyak pihak yang sekarang mempertanyakan keislaman Az-Zaitun. Majelis Ulama Indonesia bahkan menurunkan tim peneliti selama 4 bulan untuk mempelajari Az-Zaitun. MUI menyimpulkan bahwa memang ada sejumlah penyimpangan di Az-Zaitun. Menurut MUI, ini terjadi karena pimpinan Az-Zaitun melakukan penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang menyimpang. Beberapa contoh yang disebut MUI adalah soal cara sholat berjamaah, zakat, dan ketiadaan wajib sholat. Tapi di luar cara beribadah, ada tuduhan yang lebih serius. MUI menuduh ada keterkaitan antara Az-Zaitun dengan Organisasi Negara Islam Indonesia. MUI menyatakan ada hubungan bersifat historis, kepemimpinan, dan finansial antara Az-Zaitun dengan NII. Ini serius, tahu nggak kenapa? Karena NII adalah sebuah gerakan terlarang di Indonesia yang bertentangan dengan prinsip-prinsip NKRI. Kesimpulan MUI ini didukung seorang aktivis sekaligus pemerhati anti negara Islam, Ken Setiawan, yang adalah seorang pendiri Pusat Krisis Negara Islam Indonesia. Dan dia menganggap Az-Zaitun sebuah turunan dari ide negara Islam. Ken misalnya bilang bahwa syahadat yang diajarkan di Az-Zaitun berbeda dari yang diyakini sebagian umat besar Islam. Syahadat yang lazim dikenal umat Islam kan berisi kesaksian umat Islam bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Sementara syahadat Az-Zaitun ditambahkan dengan kesaksian bahwa tidak ada negara selain negara Islam. Ken juga mengungkapkan adanya ritual unik di Az-Zaitun seperti ritual tawaf. Di dalam Islam, tawaf salah satu ritual yang dilakukan saat ibadah haji di Mekah. Umat Islam diperintahkan berlari-lari kecil di sekitar Ka'bah dan sesekali melemparkan batu ke Ka'bah. Nah, kalau di Zaitun juga ada nih ritual menyerupai ibadah haji yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram. Tapi, tawaf versi Az-Zaitun dilakukan dengan cara yang beda dan di tempat yang berbeda. Bukan di Mekah, tapi di area Ponpes seluas 1.200 hektar itu. Dan berkelilingnya tidak dengan lari-lari kecil, tapi dengan naik mobil. Soal Az-Zaitun ini memang penting untuk dipelajari.
Pondok pesantren ini memang terlihat berbeda, tapi Az-Zaitun juga mengajarkan hal-hal yang nampaknya positif buat Indonesia. Panji dikenal mengkampanyekan penghormatan atas keberagaman. Az-Zaitun sendiri dirancang untuk menjadi lembaga pendidikan yang bisa menerima semua umat beragama yang berbeda-beda. Bisa dibilang Az-Zaitun ini sangat pluralis lah ya. Az-Zaitun bahkan diberitakan di surat kabar Amerika Serikat Washington Times sebagai pesantren terbesar se-Asia Tenggara. Ribuan santrinya berasal bukan saja dari Indonesia, tapi dari berbagai negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Para santri di sana juga mengaku mereka diajarkan Islam yang terbuka dan toleran untuk menghindari perpecahan dan menerima penganut agama lain. Sistem pendidikan di Az-Zaitun menganut sistem pendidikan satu pipa, sistem pendidikan yang berkelanjutan dari tingkat usia dini sampai perguruan tinggi. Jadi, seorang santri belajar dari tingkat SD sampai perguruan tinggi di Az-Zaitun. Az-Zaitun bukan saja memiliki institut agama Islam, tapi juga pendidikan non-formal seperti ilmu komputer, teknologi informasi, bahasa, dan pertanian. Siswa-siswi Az-Zaitun juga memiliki banyak prestasi di banyak cabang olahraga nasional. Karena itu sangat memprihatinkan kalau ternyata Az-Zaitun berafiliasi dengan NII. Bantahan tentang keterkaitan Az-Zaitun dengan negara Islam Indonesia sebenarnya dilontarkan Jenderal Muldoko dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendro Priyono. Tapi apa yang diungkapkan MUI dan Ken Setiawan tetap perlu mendapatkan perhatian. Indonesia perlu lembaga pendidikan Islam yang berkualitas, tapi juga tidak boleh terkait dengan gerakan-gerakan yang akan menghancurkan NKRI. Saya, Rizka Putri, undur diri.